Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maryam. Ibu mengajar kelas 93, 94, 95, serta 81 dan 82. Oke, untuk materi kelas 9, bab pertama kita itu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, jadi bagi kelas yang sudah dibagi bukunya 91 sampai 94 kan udah dibagi tuh, bisa dilihat ya di buku halaman 1. Nah, bagi yang belum, yang kelas 95 bisa dilihat di slide berikut. Nah, jadi untuk bab pertama kalian ini tentang sistem reproduksi manusia, kita harapannya bisa mengetahui bagaimana sih terbentuknya bayi. Di sini bayi dalam arti ini ya, organisme ya. Lalu bisa mengetahui bagaimana sih pembelahan sel, apa aja macam-macamnya, alat reproduksi manusia juga apa, lalu kelainan atau penyakit yang terjadi di sistem reproduksi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ingin mengetahui bagaimana sih perbedaan antara pembelahan sel mitosis sama meiosis. Udah pernah dengar tentang itu? Nah, kita pelajari ya. Jadi, awal mulanya manusia itu berasal dari sel ya. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar tentang hierarki organisasi kehidupan. Jadi, sel di situ menjadi jaringan, menjadi organ, habis itu sistem organ lalu menjadi organisme. Awalnya bayi itu terbentuk dari sel sperma sama sel telur ya. Dia mengalami pembelahan sel, habis itu dia menjadi zigot, lalu menjadi janin. Ketika sudah dilahirkan itu baru menjadi bayi. Nah, sekarang materi tentang pembelahan sel ya. Kenapa sih pembelahan sel itu bisa terjadi? Jadi di sini ada 3 alasan ya. Yang pertama alasannya adalah pertumbuhan, habis itu perbaikan sel dan reproduksi. Nah, jadi salah satu ciri makhluk hidup itu kan mengalami pertumbuhan ya. Nah, kalian bisa tumbuh tuh, bisa nambah tinggi, bisa tambah lebar. Nah, kalian itu karena mengalami pembelahan sel. Nah, ciri-ciri salah satu makhluk hidup itu kan tumbuh. Nah, jadi baik dia semakin besar, semakin tinggi, dan sebagainya itu karena adanya sel yang membelah. Setelah itu, ketika tubuh kalian kena luka, nah luka tersebut kan bisa tertutup tuh. Nah, itu juga karena adanya pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel itu bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan jaringan. Nah, selanjutnya pembelahan sel itu dia bisa untuk reproduksi, nah atau perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ada sel sperma, lalu sel telur, di situ dia menyatu, maka dia akan mengalami pembelahan sel sehingga terbentuklah gumpalan daging, habis itu terbentuklah organ-organ, lalu terbentuklah di situ menjadi organisme. Nah, jadi di sini pembelahan sel itu ada 2 ya. Ada mitosis sama meiosis. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, jadi kalau misalnya mitosis, mitosis itu anakannya ketika dia membelah itu menjadi 2. Nah, habis itu dia memiliki susunan genetik yang sama. Jadi kalau misalnya sudah dibelah jadi 2 tuh, terbelah jadi 2, dia memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, disebut juga dengan sel diploid 2N. Habis itu fase-fasenya itu ada 4. Ada profase, metafase, anafase, sama telofase. Nah, sedangkan kalau misalnya yang meiosis ya, dia menghasilkan 4 sel anakan. Nah, di situ di sini kita bisa geser ke slide berikutnya ya. Nah, untuk yang meiosis
Di sini ya, jumlah anakannya itu ada 4 tuh, terlihat tuh yang di gambar paling bawah. Jadi awalnya 1 menjadi 4. Kenapa? Dia mengalami 2 tingkat pembelahan. Jadi meiosis 1 dan meiosis 2. Makanya di situ terdiri dari 8 ya. Fase-fasenya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke, nah sekarang untuk tugas kalian bisa cek di Google Classroom ya. Untuk lebih jelasnya kalian baca-baca lagi informasi di Google atau di buku elektronik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.